melaporkan situasi ini, tepatnya di sekitaran Turtom untuk pantauan lalin. Arah jeruknya masih kondusif. Lanjut untuk arah dalam kota maupun arah Prioknya terpantau masih lancar goncar. Hanya sedikit antrian aja terpantau di depan gerbang Tomang, tapi tetap mengalir. Lanjut untuk gangguan Kantimas masih nihil 1 cerah. Mana Mbak? Wanita Meter Kartika 225, pantauan dari Turtom dan Tomang, segala penjuru masih kondusif, TK lancar goncar. Untuk gangguan Mas juga pun demikian. Untuk gerbang Tomang mengantri hingga Chevron 86 informasinya. Lihat Terus Bang, kembang lanjut nanti kita 87 kembali apabila ada taruna yang menonjol di sekitaran Turtom maupun Tomang. 86 Bang. baik, monitor Kartika 226, tapas pada ya, selamatan diri 813. Termotor Bang, ucapan yang sama Bang, 13 kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan mengoprek sebuah HT Starcom Puxing 7777S alias 3288. Dan coba kita punya 3 baterai ini, kita coba satu-satu. Hidup tapi kelip-kelip. Kemudian ini juga sama, baterai ini padahal habis dicas ya, kelip-kelip. Udah di reset nggak bisa. Kemudian ini juga kita coba nih, kita coba di tempat lain ya. Ini VV3388, normal indikasi baterainya ya. Jadi kita akan bongkar seperti apa sih dalamnya. Dan ini sudah dicopotnya, antenanya masih orinya, kelihatannya masih bagus, belum pernah diservis dari orang lain. Ini agak keras ini. Oke, seperti ini. Pastiin bahwa semuanya ini segelnya kayaknya sih masih utuh, tapi segel ini kan bisa diakali ya. Starcom UHF alias SH, Suicom, Starcom, apapun lah. Jadi kita akan berbicara tentang keluarga Puxing 777 ini ya, alias HT single band, tapi dia ada di UHF, ada di VHF, ada juga di UHF low ya. Ini adalah HT sejuta umat sebelum dunia negara api dilanda oleh dominasi Baofeng dengan RDA 1846 chipnya itu ya, sebelum radio SDR melanda. Jadi ini adalah radio konvensional dengan masih menggunakan sistem single apa double ya, double conversion dengan menggunakan IF ya, masih menggunakan PLL biasa, bukan integrated PLL seperti punyanya Baofeng dengan chip RDA tersebut gitu. Jadi ini masih superior kalau menurut saya RX.
pastiin semuanya sudah oke. Oh, ini jangan lupa, ini mengganjal, karena mengganjal nih. Ini harus dibuka. Setelah semuanya integrated cool, sudah dibuka, tinggal dicongkel. Dicongkel dan ditarik ya. Dan seperti ini penampakan dalamnya, terpisah ya. Ini masih ada yang jual ini kayak kabel-kabel pita ini. Jadi sebaiknya hati-hati sekali, karena koneksi ini paling-paling yang menyebabkan baterai tadi itu mengalami false report. Atau juga ini nih, apa itu, ini sepertinya habis kena air nih belakang-belakangnya. Tadi backlightnya juga bermasalah, tidak bisa. Tapi kalau mesinnya masih bisa. Biasanya hanya dengan membuka kemudian memasang kembali, cek gini-gini aja, ini itu bisa menyembuhkan. Mungkin karena ada komunikasi data yang terhambat gitu. Kalau kita ginikan ini nanti nggak ada pengaruh, ya berarti sudah kena softwarenya. Sudah di reset tapi nggak bisa ya. Tuh kan. Jadi ini ya, kenapa sebut tadi itu sistem double conversion masih menggunakan IF. Ini masih ada ini filter IF nya. Kemudian ini audionya ini chip receiver di sini, ini PLL nya. Tuh, lebih jelasnya bisa dilihat di skema ya, skema di service manual. Kemudian dari sini untuk speaker ini jeleknya di sini nih. Speaker itu melewat sini nih, karena speaker itu juga menggunakan kekuatan power yang besar dan juga display. Ini menitik beratkan pada penggunaan dari ini nih, dari ininya, dari pitanya ini. Tuh. Kalau ini kemungkinan yang kecil rusak, ini kecil ini. Tuh. Jadi nanti coba kita tukar-tukar saja. Ini saya punya banyak, ada 1 2 nggak banyak ya, kanibalan. Ini mungkin sudah saya ambil mesinnya ini. Nanti akan kita coba, kalau nggak bisa coba kita tukar-tukar ya. Tuh. Coba kita kembalikan lagi. Masih mau normal nggak dia? Pastiin semuanya sudah benar, bekas kena air. Dan kita coba pasang kembali ke kepala yang lain. Buka locknya, baru masukkan. Setiap orang punya cara lain-lain, tapi cara saya seperti ini. Ini agak sedikit prosesnya, dan ini harus hati-hati ketika kita
memasang. Oke, daripada nanti 2 kali kerja, coba kita sebelum kita masukkan ini kita tes dulu dengan baterainya di luar ya. Mana tadi? Ditempelkan aja baterainya. Nothing happen. Berarti baterainya tidak, kurang ngeplak. Kepalanya apa rusak ya? Apa kurang masuk yang sini? Apa beda kepala? Seharusnya sih bisa ditukar-tukar. Mau enggak mau, rusak nih kepalanya kali. Nah, kita coba kembalikan, tapi kita inspeksi dulu ya untuk kepalanya ini. Saatnya kita menggunakan kuping-kuping kecil. Kuping kecil kepalanya kok pada hilang. Kita butuh kuping pas. Tunggal kuping yang kecil. Udah hilang kepalanya. Kita cari dulu yang bisa kita pakai. Oke, kita coba bongkar pasang keypadnya. 2 baut ini kecil sekali. Kemudian dibuka. Masih ada baut lagi nih, 2 ini. Bautnya kecil banget ini. Kecil banget, kecil banget. Bautnya kecil ini harus hati-hati nih. Cek, tidak ada lagi. Dan seperti ini. Biasanya sih karena air ya, air kopi kali. Kopi. Tapi fungsi keypad masih normal. Tadi juga fungsi itu masih normal. Coba kan kita bersihkan. Mohon maaf pemirsa, ini masih berantakan untuk tempatnya, belum saya rapikan lagi. Kalau ini tetap nggak bisa, berarti saya harus menunggu hingga dapat donor lagi kepala yang bisa kita kanibalin.
Hanya begini aja prosesnya. Kita kembalikan lagi ya, tapi sebelumnya kita bersihin lagi dulu dari kemungkinan malfunction yang disebabkan oleh error jalur. Ini harus menggunakan alkohol ini. Ini alkohol masih bisa enggak? Ini udah bertahun-tahun alkohol ini masih ada. Bersihkan, semoga bisa membantu memperbaiki kerusakan. Oke, buka semua, tinggal kita buka. Ya, nempelnya seperti apa. Nah, belakangnya seperti ini nih. Masih bagus ya. Tuh. Ini ada babetnya punyanya yang lain nih, punyanya yang BHF ini sama, babetnya sama, tapi kayaknya bagusan ini. Oke, biarkan aja pada aslinya. Untuk integrasi yang lain-lain ini yang harus kita akali ini. Sebelum kita pasang ini untuk ininya harus di bawahnya ini ya, kepencet nih. Nanti kita akan pasangnya yang benar. Nih, masangnya agak susah juga nih. Karetnya harus pas, kalau enggak ketarik-tarik, posisinya tidak pas, nanti masangnya tidak pas juga. Pekerjaan yang delicate. Kita coba sampai bisa. Oh, dia udah ada notch-nya sebenarnya. Notch-nya itu sudah ditentukan. Kita akan coba kembalikan ke posisi 100% mungkin ya. Ininya di bevel. Oke. Oh, salah kamu, nggak gini. Ini harus berada 100% di sini. Ini kalau nggak sabar, ini benar-benar harus sabar. Masang yang ini nih, karetnya doang. Kalau nggak sabar, maka akan terjadi misplacement. Ya, sudah dikunci dan kita akan melakukan proses pemasangan 10 baut itu kembali. Pastiin semuanya sudah in place. Jadi nanti pemasangannya akan tepat.
Ini tadi agak lama karena masang karetnya ini ya, karena karet ini sekalian harus kita ganjal, ganjal dengan baut nih, karena ada ininya nih, ada ininya, jadi tidak sembarang pasang ya. Posisikan kembali seperti waktu kita bongkarnya tadi sebelum dibongkar. Ada yang salah bautnya. Ini ada baut-baut yang harus dipasang dengan menggunakan pelindung. Ini tidak ada juga nggak apa-apa. Ya, langkah lebih baiknya dikembalikan saja karena pabrik membuatnya ada maksudnya. Dan sudah terpasang. Sekarang kita akan mencoba kembali, barangkali dengan cara dimuliakan, dibersihkan, didadai seperti ini. Kadang menyelesaikan masalah. Jangan lupa untuk ini cek aja sekalian ya, untuk mengembalikan elastisitas ya. Kita sekedar bongkar, pasang lagi, cek semuanya in place, dorong dengan sambil diperhatiin posisi-posisi karet. Ini sudah sedikit normal nih, 2 level. Oh, ini normal, karena nggak normal lagi. Kita ganti baterai yang lain yang lebih bagus. Kadang normal, kadang enggak.
Ini masalahnya di koneksi tadi. Kita harus coba ulangi lagi hingga dia benar. Tuh, nggak nyala dia. Jalur speaker terputus nih. Kalau untuk ini harusnya bunyi nih, harusnya bunyi. Jalur speakernya kurang pas nih. Kadang baterainya normal, kadang enggak. Jadi prosesnya harus kita ulang lagi sampai normal. Masalahnya ada di fleksibel. Berikan dorongan, kemudian ini ya, didorong keluar. Cek lagi, ulangin lagi prosesnya. Kalau nggak perlu kita ganti ininya sampai mana yang normal. Seperti itu tuh. Coba cek integrasi dari speaker. Karena speaker ini hanya ditempelkan, maka coba cek ininya kuat ya. Ini lebih baik di jumper aja, itu lebih baik. Tapi biarkan dulu posisinya. Give a little push, then push inside. Everything in place, then try. Power on. LCD-nya tidak nyala, harusnya nyala. Menu. Scan. Nah, tidaknya bunyilah. Dan sudah normal untuk indikator baterainya. Oke. Coba transmit. Transmit mana ininya, musuhnya. Oh, bofengnya ada di bawah. Coba pakai frekuensi counternya. Fungsi ya tuh 400. Asal begini udah fungsi. Ini apa ini settingnya? Low high-nya nggak begitu ketahuan.
sudah fungsi. Coba kita lakukan scan. Menu. Scan. Enter. 400-an nggak ada orang pakai. Coba ke 4. 0 0 0 0 plus. Ada fungsi ya. Oh, ini udah nyala untuk lampunya. Oke, coba kita kembalikan untuk tutup. Dan juga ininya ya. Baut. Nah, ini ada 2 baut nih. Ini baut tengah, baut volume, dan baut antena. Kok susah? Coba kita Low voltage. Low voltage. low voltage. Low voltage. Agak susah pemirsa masangnya kembali untuk ininya, baut antenanya. Ya, akhirnya bisa juga ya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Knob ini channel low voltage. Oke, baterai sudah Power on. habis juga baterainya. Power on. Hanya 1 strip tuh. Kalau belum normal berarti ini masalahnya di
tadi Low voltage. harus diservis lagi. Jadi demikian pemirsa cara kita mengoprek untuk HT Mark I yang tadinya untuk indikasinya ini tidak benar, terus untuk indikasi ininya baterainya itu kan kurang benar ya. Itu dikarenakan dari ini ya, dari fleksibel. Sebelumnya nggak nyala ini lampunya, backlightnya. Tuh. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan bagi Anda yang sedang punya masalah yang sama dengan HT yang sama ini. Semoga tips ini berguna bagi Anda ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like dan subscribe ya. Terima kasih atas waktu Anda untuk menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.